Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syafia Fariza, NPM 2140604019, Universitas Borneo Tarakan, Pendidikan Matematika. Apa itu iman? Hadis arba'in tentang iman yaitu qala fa'akhbirni anil iman, qala antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, dia berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Selanjutnya, pengertian. Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab yaitu Al-Quran dan lain sebagainya. Menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amanah, yu'minu imana, yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara bahasa, iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan yang maknanya hampir sama secara istilah. Namun, secara istilah, maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin akan keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhir, hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu tingkatan iman dalam Islam menurut Syekh Muhammad Nawawi. Yang pertama, iman taklid. Iman yang didasari pada ucapan orang lain umumnya dari ulama, tetapi tanpa memahami dalilnya. Yang kedua, ilmu yakin atau yang disebut iman ilmu. Iman yang dimiliki seseorang, hamba, dalam menyelesaikan suatu masalah dengan dalil dan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga yaitu iman iyana. Iman yang dimiliki oleh seseorang, hamba, yang meyakini bahwa Allah merupakan zat yang nyata, walaupun wujudnya tidak dapat dilihat. Yang keempat, yaitu iman hak. Iman yang dimiliki oleh seseorang muslim dengan pandangan Allah selalu ada dalam hatinya. Yang terakhir, yaitu yang kelima, iman hakikat. Iman yang dimiliki oleh seorang hamba dengan hanya melakukan segala hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu tingkatan iman secara umum. Yang pertama adalah muslim. Tingkatan iman ketika seseorang mengaku beragama Islam, kadar iman yang pertama ini termasuk tingkat iman yang terendah. Hal ini dikarenakan hanya sebatas pada pengakuan bahwa Allah ialah Tuhan yang ia percayai sebagai Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, seseorang hamba dinilai belum memiliki perbedaan dengan iblis, karena iblis juga meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mukmin, seorang hamba yang memiliki iman dengan mengkaji syariat agama Islam. Yang ketiga yaitu muhsin, seseorang hamba yang memiliki tingkat keimanan yang dapat memperbaiki segala perbuatannya menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu muklis, seorang hamba yang memiliki keikhlasan dalam beribadah. Pada tingkatan ini, seorang hamba tersebut segala hal yang dilakukannya hanya untuk Allah. Yang kelima yaitu muttaqin, seorang hamba yang selalu bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur iman. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu membenarkan adanya Allah dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah wajib adanya karena zatnya sendiri, tunggal dan esa, Raja yang Maha Kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri, yang qadim dan azali untuk selamanya. Yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah, serta percaya bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah membangkang perintahnya, dan juga makhluk gaib yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para rasul. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut telah diturunkan oleh Allah. Kitab tersebut diturunkan melalui firman-firman-Nya. Ada yang disampaikan secara langsung kepada Rasul tanpa perantara, dan ada juga yang melalui perantara malaikat, dan ada juga yang ditulis sendiri. Yang keempat yaitu iman kepada para Rasul, yaitu percaya dan yakin bahwa Allah telah mengutus para Rasul
kepada manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia, dan nabi yang wajib kita percayai itu ada 25. Selanjutnya yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat, termasuk kebangkitan, yaitu keluarnya manusia dari kubur mereka dalam keadaan hidup. Sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya beserta dulu kala di dunia. Yang keenam yaitu iman kepada takdir atau qada dan qadar, yaitu percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah, dan ciptaan Allah yang berlaku pada makhluknya termasuk dari kita, yaitu manusia, tidaklah terlepas, selalu berlandaskan kepada qadar, ukuran, aturan, dan kekuasaan Allah. Keutamaan dan pahala iman. Dengan iman inilah manusia akan memperoleh martabat yang tinggi dan tingkatan yang mulia di sisi Allah. Sehingga siapa saja yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya maka akan memperoleh pahala yang besar. Dalam Al-Quran, Allah telah menjanjikan dengan tegas kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan akan diberi pahala berupa surga, yaitu suatu tempat di alam akhirat kelak yang penuh dengan segala macam ketenangan, kesejahteraan, dan kenikmatan yang kekal abadi selamanya. Hal-hal yang merusak keimanan yang pertama yaitu syirik, segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah tetapi dilakukan untuk selain Allah. Syirik akbar atau syirik besar yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya seperti keyakinan adanya kekuatan selain Allah, misalnya menyembah berhala. Yang kedua yaitu memakan harta riba. Riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam-meminjam atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Agama Islam dengan tegas melarang umatnya memakai riba. Hal itu dikarenakan merugikan dan mencekik pihak yang berhutang. Ia diharuskan membayar dengan bunga yang terlipat. Yang ketiga yaitu membunuh jiwa manusia. Maksudnya membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jika yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan dikekal di dalamnya. Sebagaimana halnya perbuatan musyrik, membunuh orang mukmin tanpa sengaja juga termasuk dosa yang kemungkinan besar tidak akan ada ampunannya. Yang keempat yaitu memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ia masih kecil atau dengan kata lain ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan secara zalim. Yang kelima yaitu menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina atau kadzaf. Perempuan baik-baik dalam Islam ialah seseorang mukminat yang senantiasa taat kepada Allah dan menjaga kehormatannya dari perbuatan keji. Apabila wanita tersebut dituduh berzina tanpa disertai syarat yang telah ditetapkan syara, seperti mendatangkan 4 saksi dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, maka penuduhnya wajib didera 80 kali dan kesaksian tidak boleh diterima selama-lamanya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang iman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang iman, yaitu yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Bye-bye, terima kasih.